Apakah memang Portugal memilih untuk lolos dengan berakhir di pot atau di bagan yang sebelah kiri? Dia menghindari bagannya Argentina. Apakah itu yang menjadi jalan yang dipilih oleh Roberto Martinez dan juga skuad Portugal di Piala Dunia kali ini? Oke, Kroasia sih, ini kan aku ngeliatnya tim yang gak jauh berbeda seperti Jepang ya gitu. Mereka punya sistem nih si Kroasia ini ya. Yang jelas Luka Modric itu udah pasti starter lah. Di match penting, di match besar seperti ini, dia yang pegang kontrol, dia yang jenderal permainannya Kroasia, ya dia gitu, dia pasti udah begitu main. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara, podcast yang membahas soal prediksi-prediksi pertandingan dan juga serba-serbi yang terjadi di Pesta Bola 2026. Dan kali ini saya nggak sendiri, bersama Mas Dev. Halo Sobat Kompas TV. Biasanya host di halftime break ya. Tuh. Halo Mas. Oke, kali ini kita akan membahas pertandingan yang akan berjalan besok pagi, jam 6, itu antara Portugal, Bang Dodo CS. Ini nih. Portugal dan Kroasia. Ya. Kalau kita lihat kan kemarin gimana ya, Portugal ini kan 2 kali Imbang, 1 kali menang. hampir kalah ya. Bener. Hampir kalah. 2 kali imbang, sementara Kroasia itu sempat kalah sama Inggris awal-awal, tapi akhirnya Udah 2 match juga selanjutnya menang nih dia. Ghana dengan Panama ya. Benar? Ya. Nah, kalau kita bahas ke Portugal sih ya. Ke Portugal lah, kalau misalkan dari Mas Dev sendiri, 3 pertandingan kemarin deh, itu bagaimana? Ngelihat Portugal, banyak ya yang berkomentar bahwa Portugal ini bisa bermain bagus, bisa bermain cair, bisa bermain ya bagus lah itu kalau sang bintang Cristiano Ronaldo itu harus di bangku cadangkan gitu. Sebenarnya aku nggak 100% setuju sih sebenarnya. Kalau dilihat lawan Uzbekistan kan memang dia ada kontribusi 2 gol di sana. Terus permainan as a team juga bagus banget. Ya mungkin dalam tanda kutip lagi-lagi lawannya mungkin Uzbekistan yang debutan di Piala Dunia ini, dan kekuatan Uzbekistan di Piala Dunia ini ya memang nggak begitu teruji lah, makanya bisa dilibas habis sama Portugal gitu. Tapi itu satu hal yang bisa kulihat dan bisa aku cerna lah gitu. Maksudnya ketika lawan Uzbek bisa bermain seperti ini, kenapa lawan Kongo dan juga lawan Kolombia tidak bisa bermain seperti ini? Itu menjadi pertanyaan besarku terhadap Portugal, yang dimana tim ini salah satu tim yang kudukung juga di Piala Dunia kali ini gitu loh. Dan banyak pertanyaan yang timbul pada akhirnya, apakah ini ada peran Roberto Martinez, walaupun memang ini ada andil dari dia ya gitu sebagai seorang pelatih gitu loh. Tapi apakah ini ada andil dari para pemainnya juga gitu loh. Maksudnya terlepas dari bagaimana dipres atau ditekan sama Kolombia kemarin, tentu aku nggak melihat ya Portugal nggak bisa bermain dengan nyaman dan juga dengan selepas itu juga sih, dengan materi-materi pemain yang dia miliki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang Portugal memilih untuk lolos dengan berakhir di pot atau di bagan yang sebelah kiri? Kalau kita lihat ya di bagan, dia menghindari bagannya Argentina. Apakah itu yang menjadi jalan yang dipilih oleh Roberto Martinez dan juga skuad Portugal di Piala Dunia kali ini? Ya we have to see later on gitu ya, karena seharusnya secara kekuatan, dan lagi-lagi selalu aku sebut kalau melihat tim nasional itu materi pemain, Portugal bisa melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Seharusnya pun di fase grup kemarin mereka bisa melakukan kemenangan dengan sapu bersih, 9 poin gitu. Cuman sayangnya ya, itu dia, apakah 2 pertanyaan tadi yang coba aku cerna menjadi faktor berakhirnya Portugal di pot sebelah kiri ya. Padahal di pot sebelah kiri atau di bagian sebelah kiri itu jalurnya lebih berat gitu. Dia bisa ketemu tuan rumah, dia bisa ketemu Spanyol lebih dulu, bahkan nanti di atas dia bisa ketemu Prancis yang dari segi materi pemain ya mungkin bisa aku bilang lini depannya lah 2 level di atas Portugal sekarang gitu loh. Jadi ini yang menarik dari Portugal, perlu dilihat lagi pendekatan di
round 32 ini walaupun lawannya Kroasia, dan lagi-lagi ketika ya mungkin di Eropa ya kita tahu lah Nations League terakhir juga juaranya kan Portugal, dan Nations League anggotanya ya Eropa juga. Ya apakah ketika bertemu dengan tim-tim Eropa ya Portugal kekuatan aslinya bakal keluar lagi, ya ini yang perlu kita lihat di match besok pagi gitu Mas. Bicara soal formasi Portugal, kemungkinan masih akan sama ya, 4-2-3-1, 4-3-3 biasanya. 4-3-3 ya? 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya itulah dengan satu attacking midfield Bruno Fernandes kan biasanya. Bruno Fernandes, betul. Apakah akan sama melawan Kroasia? Kalau saya pribadi saya pengen lihat udahlah pasang semua pemain-pemain yang full attack lah, atau full kekuatan full gitu. Bernardo Silva setelah match lawan, kalau nggak salah Uzbekistan nggak setelah lawan yang pertama Dr. Rongo nggak dipasang starter lagi. Terus juga menit bermain di babak kedua juga nggak begitu banyak dan nggak begitu signifikan juga gitu loh. Mungkin bisa di beberapa rotasi ya, Pedro Neto mungkin bisa dicadangin dulu, Joao Felix-nya ditaruh kanan, Bernardo Silva ditaruh di kiri, dia juga bisa bermain di situ, atau sebaliknya Bernardo Silva yang di winger kanan, atau Conceição di kanan, Bernardo Silva di wing kiri, itu juga bisa dilakukan, atau pasang 4-4-2 aja sekalian gitu loh. Maksudnya lini belakang tetap ya, aku sih masih prefer Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes, dan juga Joao Cancelo. Kali ini coba kasih Cancelo main 90 menit. Gak pernah aku ngeliat Cancelo dikasih bermain 90 menit, yang dimana attacking dari Portugal itu ada peran yang cukup banyak dari Cancelo sebenarnya. Tapi selalu ditarik, nggak paham kenapa. Apa strategi ini yang tadi Mas Dev bilang, memang milih kiri gitu. Nggak tahu ya. Sebenarnya sih itu kan cuman opsi aja ya gitu. Yeah. Maksudnya kalau misalkan kita perlu, ternyata lawan Kroasia nanti lebih lemah di sisi kanan, tuh bisa jadi opsi kita serang dari sisi kanan, dan itu diisi sama Cancelo gitu. Ternyata sisi kiri yang sisi kiri pertahanan Kroasia yang bisa dieksplor lebih banyak, ya kita pakai Nuno Mendes gitu loh. Tetap itu hanya sebuah opsi, tapi adanya Joao Cancelo itu merupakan sebuah opsi yang dimiliki oleh Portugal, karena ketika dia keluar penggantinya Nelson Semedo dan juga please deh Diogo Dalot gitu loh. Dan buat aku ya daripada dua nama itu udah jelas Cancelo yang ada di situ. Itu sih, sama lini tengah. Lini tengah tuh kemarin João Neves dicadangin sih buat aku sebuah hal yang cukup disayangkan ya gitu. Maksudnya ya nggak ada, ya mungkin boleh masang Ruben Neves di situ, tapi kalau udah unggul 2-0, kalau udah unggul ya let's say 3-0, baru deh kalau mau masang pemain-pemain cadangan sok dipasang gitu loh. Kayak yang dilakukan sama Brazil Ancelotti kan ketika lawan Haiti dan juga lawan sebelumnya tuh lawan Scotland ya kalau nggak salah, ya mereka unggul dulu baru masukin pemain-pemain cadangan gitu. Plus kalau deadlock baru coba pemain-pemain yang lain. Kalaupun nanti lawan Kroasia deadlock, Ronaldo keluarin deh Ronaldo. Pasang di siapa di situ? Gonzalo Ramos atau Joao Felix digeser ke tengah, nanti masukin Leao dari kiri gitu loh. Itu bisa jadi opsi, tapi untuk jadi starter harus full power dan full kekuatan sih Portugal nanti lawan Kroasia. Karena once lu ketinggalan dan nggak bisa come up, pulang. Lu sebagai satu tim yang difavoritkan lo di Piala Dunia ini, dengan hasil seperti itu, dengan skuad mewah yang mereka miliki, lawan Kroasia please deh. Kroasia udah pada senior lah bahasa halusnya gitu. Kalah tersingkir pulang, Roberto Martinez yang harus bertanggung jawab sih gitu. Tapi kalau melihat babak 32 besar kan yang beberapa yang lolos kan kayak Paraguay gitu kan, tim-tim ngelain tim-tim gede, Jerman gitu, terus Maroko, Belanda kemarin ya. Dan Belanda gitu. Ada mungkin ada chance sih dari Kroasia. Ada. Pasti ada gitu loh, maksudnya ya tentu ini sepak bola ya, apapun bisa terjadi gitu loh, maksudnya mungkin bisa aku bilang 85% lah di dunia ini mengunggulkan Portugal gitu ya. Tapi ya jangan salah, 2 edisi terakhir Kroasia nyampe 4 besar terus, 2018 sampai final, 2022 sampai semifinal, dan tidak ada yang menyangka Kroasia bisa sampai sana gitu loh. Dan
Dan ini maka dari itu ini juga di match kali ini nggak menutup kemungkinan kalau Kroasia akan berbuat banyak lagi di sini. Maka dari itu antisipasinya justru di Portugal. Tekanannya ini sekarang udah ada di Portugal. Kroasia even kalaupun mereka bermain ya let's say bermain jelek dan kalah lah. Gak ada yang protes gitu memang. Luka Modric ya kita tahu umurnya udah sangat senior lah di sepak bola. Ivan Perisic masih main coba di situ. Ini tim butuh regenerasi dan mungkin di Euro 2028 dan mungkin peaknya nanti di 2030 lagi Kroasia mungkin akan bangkit lagi. Tapi untuk di sini tekanan ada di Portugal dan Kroasia akan bermain dengan nyaman sih di kondisi seperti ini. Soal formasi ya Kroasia yang sering dipakai di 3 pertandingan sebelumnya itu kan 4-2-3-1. Betul. Kalau dari Mas Dev sendiri, apakah akan tetap sama untuk melawan Zlatko Dalic ya, pelatih betul. Dari Kroasia ini. Ya aku rasa sih dari 2018 sampai sekarang sih dia nggak banyak perubahan dari segi formasi ya. Cuman tadi aku ngecek pemainnya justru yang banyak dirotasi. 3 match lawan Inggris, Panama dan juga Ghana selalu dirotasi entah Perisic yang main, entah Baturina di kanan, entah Baturina di tengah. Cuman yang jelas even backnya pun dirotasi juga sama Zlatko Dalic gitu. Ntar Gvardiol main, ntar Gvardiol main gitu. Cuman kalau untuk si Kroasia sih ini kan aku ngelihatnya tim yang nggak jauh berbeda seperti Jepang ya gitu. Mereka punya sistem nih si Kroasia ini ya. Yang jelas Luka Modric itu udah pasti starter lah. Di match penting, di match besar seperti ini dia yang pegang kontrol, dia yang jenderal permainannya Kroasia ya dia gitu. Dia pasti udah begitu main. Cuman untuk di sekelilingnya Luka Modric ini entah si Kovacic, entah bisa Petar Sucic ini pasang di situ, Petar Sucicnya Inter gitu loh. Depannya nanti bisa dipasang Baturina, kirinya Perisic, depannya Kramaric pun yang masih dibawa. Terus ada Pasalic juga di situ. Jadi ini variasi yang nggak akan ketebak dari Zlatko Dalic ya yang akan dipasang ya. Kalau aku prefer sih Baturina oke, Perisic oke, Kovacic, Gvardiol, Modric, Budimir juga oke. Nah, kalau aku sih ngeliat beberapa nama-nama ini kan banyak nama debutan, nggak tahu debutan ya, cuman maksudnya aku baru dengar ada pemain ini di Kroasia gitu loh, nggak pernah ngeliat mereka di klubnya masing-masing gitu. Jadi liganya pun nggak kadang ya. Exactly. Makanya kayak ketika ngeliat tim ini padu kan artinya mereka punya sistem gitu loh. Jadi siapapun yang dipasang kayaknya akan padu gitu. Dan match ini tekanannya di Portugal kok. Jadi siapapun yang akan dipasang mereka akan enjoy bermain aja sih kalau menurutku dari Kroasia. Soal prediksi, kalau dari Mas Dev sendiri? Portugal lah. Portugal bisa skornya kayak Inggris 4-2 bisa ini Portugal. Iya. Oke. Kalau dari gue sendiri sama Portugal. Ya sama lah selisih 2 gol. Selisih 2 gol ya. Selisih 2 gol. Bisa ini Portugal. Ya. Terima kasih Mas Dev atas waktunya. Thank you Mas, thank you. Oke, kita lihat pertandingan besok Portugal melawan Kroasia jam 6 pagi. Dan kita lihat gimana Cristiano Ronaldo NCS dan tim-timnya memimpin timnya. Oke, itu saja dari Arah Juara. Saksikan Arah Juara di YouTube Kompas TV. Salam Juara. Salam Juara, sampai jumpa.